Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sayang yang soleh dan soleha? Di sini kita bertemu lagi dengan Ibu dengan mapel akidah akhlak dengan materi adalah dosa besar. Di sini ada pengertian dosa besar. Pengertian dosa besar adalah suatu pelanggaran terhadap perintah dan larangannya yang menimbulkan kerugian dan kerusakan terhadap orang lain. Menghindari dosa besar, membunuh lewat LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan salat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Di sini ada larangan-larangannya, yaitu A. Membunuh. Larangan pembunuhan atau perilaku pembunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Bahkan Islam menyarankan untuk melindungi setiap nyawa. Menghilangkan nyawa seseorang pada hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat. B. Liwat. Kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam, asing atau non-Arab. Oleh karena itu, keliru jika kata liwat dicari pecahan kata istiqoh dari bahasa Arab yang asli. Asy Syaukani mengkritik. Pendapat yang ingin menjelaskan liwat adalah mustaq, karena kata ini adalah kata ajam yang tidak mungkin ada istiqoh dari kata lut. Ini kemudian dipecah menjadi kata lain seperti liwatah, talawut, dan lutiyah yang semuanya bermakna melakukan sesuatu seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lelaki dengan cara memasukkan zakar atau penis. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Pengertian LGBT adalah singkatan lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru termasuk di Indonesia dalam pandangan Islam LGBT yang sangat dilarang karena
sudah menyalahi fitrah. D. Meminum kamar. Pengertian kamar. Kamar secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi, dimakan. Demikian karena kamar dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut kamar karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau menyenyapkan akal pikiran. Quraisy Shihab menjelaskan kamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah kamar, sehingga haram hukum meminumnya, baik banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia minum memabukkan secara faktual. Judi. Pengertian judi adalah dalam ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan atau permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya dalam pengertian syar'i. Judi merupakan terjemahan dari masyir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang, benda-benda berharga lainnya, di mana yang menang yaitu mengambil uang tersebut. F. Mencuri. Pengertian mencuri adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Durhaka kepada orang tua. 1. Larangan durhaka kepada orang tua adalah sesungguhnya jasa kedua orang tua terhadap anak sangat besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anak. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua: mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti bilang ah. Semacam itulah membentuk atau bersuara keras kepada orang tua. Bermuka masa dan cemberut kepada orang tua. Mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Memandang sinis kepada orang tua. Malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. Memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istrinya daripada kedua orang tua. Menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anak-anaknya. Lanjut. Meninggalkan sholat. Kedudukan sholat.
Salat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua syahadat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Islam dibangun di atas 5 tiang: syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Memakan harta anak yatim. Larangan memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi atau rusuah berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrupere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Transport Internasional mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus atau politis maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka itu, memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi adalah menyelewengkan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Nah, itulah materi akidah alaq dengan materi tentang dosa-dosa besar yang kita harus hindari, yang harus jauhkan, ya. Ini termasuk dosa-dosa yang amat sangat besar. Maka Allah juga tidak menyukai pada perilaku-perilaku kita yang melaksanakan dengan dosa-dosa besar ini. Dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.